Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ketika masuk musim orang yang mengetam kurma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan bagian zakatnya dari para pemilik kurma sampai-sampai menjadi gunungan kurma, sehingga Hasan dan Husain bermain-main dengan kurma. Lalu salah satu di antara cucunya mengambil dan menyuapkannya ke mulutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan langsung mengeluarkan kurma itu dari mulutnya seraya bersabda, "Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Muhammad tidak boleh makan sedekah atau zakat?" Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sungguh aku pernah pulang ke rumah istriku lalu mendapati sebiji kurma jatuh di tempat tidurku. Aku mengambilnya untuk dimakan, tapi kemudian aku khawatir itu kurma sedekah. Maka aku meletakkannya kembali." Hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati kurma yang jatuh di tanah. Lalu beliau bersabda, "Andaikan aku tidak khawatir itu dari kurma sedekah, niscaya aku akan memakannya." Hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijamu dengan daging yang disedekahkan kepada Barirah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Daging itu diterima Barirah berupa sedekah, tetapi dari Barirah kepada kami sebagai hadiah." Hadis Ummu Atiyah Al-Ansyariyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau bertanya, "Apakah ada makanan?" Aisyah menjawab, "Tidak ada kecuali hadiah dari Nusaibah berupa daging kambing yang engkau hantarkan sebagai sedekah kepadanya." Beliau bersabda, "Daging itu telah sampai ke tempatnya." Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangi makanan, beliau bertanya, "Apakah ini hadiah ataukah sedekah?" Jika dijawab sedekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, "Makanlah kalian." Sedangkan beliau tidak ikut makan. Tetapi jika dijawab hadiah, maka beliau ikut makan bersama para sahabat. Hadis Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika didatangi oleh kaum yang membawa sedekah, beliau mendoakan mereka, "Allahumma sholli ala ali fulan." Ya Allah, berilah rahmat kepada keluarga fulan. Kemudian ayahku pernah membawa sedekahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan didoakan beliau, "Allahumma sholli ala ali Abi Aufa." Ya Allah, berilah rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sahurlah kalian karena pada makan sahur itu ada berkah." Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Zaid bin Thabit mengabarkan kepadanya bahwa mereka telah sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluar untuk sholat subuh. Anas bertanya, "Berapa lama jarak antara sahur dengan sholat?" Dia menjawab, "Seukuran orang membaca 50 atau 60 ayat." Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa wisol bersambung siang malam. Sahabat bertanya, "Bukankah engkau juga puasa wisol, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku tidak seperti kalian, aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku." Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa wisol bersambung siang malam. Lalu seseorang dari kaum muslim bertanya,
bukankah engkau melakukan puasa wisol, ya Rasulullah? Beliau menjawab, siapakah di antara kalian yang sepertiku? Aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Dan ketika orang-orang enggan meninggalkan puasa wisol, Nabi SAW menyambung puasa sehari, lalu disambung 2 hari. Kemudian orang-orang telah melihat hilal. Beliau pun bersabda, andaikan terlambat terbitnya hilal, tentu aku tambah lagi. Seolah-olah aku memperingatkan orang-orang yang enggan dilarang itu.